Kenapa saya bisa seperti ini? Ini baru kakak cerita ke di sini. Ya, sudah seberapa banyak ilmu yang kakak curi, Kak? Nah, ini kita buka kalau di Iya, sini. iya. Cuman non kau baik ini kunjuk tahu. Gugup aku ngomong. Kau kakak yang gugup. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi dimanapun penonton ini berada. Hari ini kita bersama dengan Kak Teddy Melwansyah. Beliau ini saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Oku. Di Begesah kali ini kita akan mengenal lebih jauh akan sosok beliau ini. Beliau ini juga memang terbilang baru di sini, tapi namanya sudah menggema. Para mantu ya. Ya. Nah, sesuai pepatah, Kak tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, Kak. Kak Teddy ini kalau nama lengkapnya Haji Teddy Melwansyah SSTP, Kak ya. Yang S2-nya, Pak? MM. Ya. Nah, SSTP itu setahu sendiri berarti dari IPDN, Kak ya? Dari STPDN. STPDN. Dulu masih STPDN namanya. Oke. Kak ceritakan sedikit, Kak, sedikit pengalaman Kakak mengenai pendidikan ini, Kak. Dari awal sampai ke cerita dikit sampai dia bekerja. Iya. Boleh buka ini dah? Boleh, Kak? Boleh. Yo. Nah, semeter gitu nih dah ya. semeter. Agak jauh. Juga lepas juga nih, agak sulit ini. Iya, ngomongnya agak susah kalau pakai masker. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Adinda Wiwin yang sudah mengundang saya untuk mengikuti Begesah. Ya, Begesah. Mudah-mudahan hari ini kita walaupun mungkin berbincang-bincang santai, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para penonton. Amin. Nah, jadi saya lahir di Palembang. Lahir di Palembang, tapi alhamdulillah ayah asli wong Surau, Kecamatan Muarajaya, Ogan Komering Ulu. Jadi SD saya banyak menghabiskan waktu di Jakarta karena kebetulan waktu itu ayah sempat di Jakarta hampir kurang lebih 4 tahun lebih dikit. Jadi saya SD di Jakarta, SMP, nah ini SMP balik turun dikit ke Palembang. Karena waktu itu Pindah tugas juga. ya pindah tugas lagi ke Palembang, tapi waktu ayah sudah pindah tugas ke Baturajo. Saya masih di Palembang, ikut nenek dulu. Ikut nenek 3 tahun. Jadi di Palembang tuh di SMP 4 dulu, SMP 4 Palembang. Nah, ada hal menarik kenapa ini yang menjadi mungkin kenapa saya bisa seperti ini. Ya. Ini berkat surat cinta dari nenek. Jadi dulu namanya SMP kan, pengawasan wong tua. Ya karena wong tua di Baturajo waktu itu lah, pindah ke Baturajo lah, dinas di Baturajo. Jadi cuma sama nenek. Jadi agak mungkin karena ya namanya budak-budak SMP kan, lagi dan hobi berjalan. Jadi pas nerimo ijazah SMP, nenek buat surat ke ayah waktu itu. Cuman isinya cuma dikit. Kalau anak kau nak jadi uang benar, segera tarik ke Baturajo. Itu maksudnya apa kita? Mungkin waktu itu nenek tak sanggup lagi. Nakal kau? Ya nakalan budak-budak SMP lah. Jadi saya dulu kakak dulu pernah SMP, jadi tinggalnya waktu itu di daerah Lapan Ilir, dekat dengan Pelabuhan Bom Baru lah. Ya, jadi tiap balik sekolah mandi di Sungai Musi. Jadi kakak dulu daerah kakak itu Bom Baru, Lawang Kidul. Kami sampai nyebrang ke seberang situ ke berapa ya? 14 Ulu atau 16 Ulu lupa. Ya, jadi aku baca berenang di Sungai Musi. Nah, berkat surat cinta itulah mungkin yang kehidupan aku jadi seperti ini. Kalau tidak cepat-cepat ditarik, mungkin tidak tahu apa yang terjadi. Walau alam bisawab ya. Jadi begitu dapat surat dari nenek almarhum, terus ayah langsung ke Palembang jemput kakak, suruhnya balik dah kita SMA di Baturajo we. Padahal pada saat itu kakak sudah daftar di SMA 2 Puncak Sekuning. Ya, sudah daftar di SMA 2. Sudah sudah ngisi persyaratan sudah lengkap galau. Tinggal pada saat itu dulu masih ada ospek namanya. Nah begitu besoknya masuk ospek,
Itulah ditarik aja langsung ke Baturajo. Sudah pindah ke Baturajo, kakek kurusi katanya. Cut dulu nih, ditarik itu tadi aku tadi penasaran dengan soal cinta itu. Itu liar atau nakal? Nakal muda. Motor gitu ya? Nggak, jalan. Dulu kan belum ada motor Tapi SMP. bukan berantem. Kadang-kadang. Ya namanya budak-budak bom kan tolong deh. Iya. Tapi waktu itu bukannya ini ya. Kami dulu Nakal masih standar ya. lah. Paling kalau ketemu pas berenang tuh mandi di sungai itu kalau ketemu sama orang lain kalau sejingok-jingokan baik tapi tidak ketik sampai kalau zaman sekarang kan ada tawuran kan pakai alat kami dah dulu tahan kosong baik siko dulu tapi asik juga dulu ya dalam batas-batas wajar lah cuman pada saat itu pemikiran nenek beda ini budak harus diselamatkan mungkin pada saat itu ya karena semakin tidak terkontrol mainnya memang main kadang-kadang balik sekolah langsung tidak lagi balik ke rumah balik malam maghrib waktu itu nah jadi SMP di Palembang terus SMA kakak di Baturajo jadi SMA 1 Baturajo dan itu sudah uang lah ospek baru masuk jadi masuk melalui bangku cadangan ini jadi sekolah di SMA sampai selesai di SMA 1 Baturajo nah alhamdulillah tamat SMA ibu waktu itu yang keras mendorong supaya masuk sekolah ikatan dinas STPDN sebenarnya dulu agak ini juga nih bukan ini ya ini baru kakak cerita ke di sini berat namanya STPDN karena waktu itu kawan-kawan kakak banyak sekolah di Bandung banyak di Bandung itu waktu yang dari SMP ke SMA itu mohon maaf prestasi di sekolah standar normal atau standar lah tapi alhamdulillah NIM kita cukup untuk masuk SMA negeri ada nakal tadi kan ya memang kurang belajar harus diakui SMP dulu agak nakal dikit lah kalau SD bagus SD makanya tapi walaupun nakal mah itu buktinya NIM kita cukup untuk masuk SMA negeri kan benar jadi dulu zaman kakak harus pakai NIM masuk SMA kan nah jadi balik ke SMA lagi SMA 1 sampai selesai tamat SMA waktu kawan-kawan ngajak ke Bandung lalu nah namanya kan masih ini eranya agak naik dikit kenakan anak SMA wah Bandung kan terkenal dulu kan pokoknya kalau kita dulu nak kuliah zaman kakak dulu kalau kuliah di Bandung atau Jogja. Nah, jadi itu tujuan kita dulu cuma waktu itu almarhum ibu berkeras kaget dulu katanya kau melok lah terus juga kita pernah bertanya-tanya dengan waktu itu dengan kawan-kawan semua kakak-kakak kelas mana pola pendidikan itu agak keras kan ini semi militer kan tahun berapa itu? tahun 95 jadi sudah kata ibu kau melok Ben kau pasti sanggup kau tuh lanang itu yang buat kita agak tertantang kau tuh lanang harus ngapa takut masuknya berusaha dulu itu jadi kalau tidak kata ibu mungkin aku tidak masuk STPDN. Nah akhirnya kuliah, alhamdulillah diterima kami waktu itu tahun 95 dari sekian pendaftar itu yang masuk cuma 2 aku sama yang sekarang di kepala BKPSDM Pak Amir Daily. Nah cuma berdua itu masuk. Seliting. Dari Oku sebanyak tidak uang daftar alhamdulillah kami terpilih dan sampai selesai tamat STPDN tahun 99 sama-sama dengan Pak Amir Daily. Ya itulah. Pendidikan secara singkat ya. Oke, kita cut dulu situ. Tadi kan sudah selesai STPDN tahun berapa itu Kak? Tahun 99. Tahun 99. Nah, untuk dunia kerja Kak, itu langsung kemana Kak? Ini agak kita beda nasib dengan Ameng, Pak Mirdeli ini. Pada saat kami tamat, dikukuhkan oleh Presiden waktu itu, masih Presiden Pak Habibie tidak salah dulu. 99 tuh. Iya, Pak Habibie. Iya. Jadi kami berpisah. Saya waktu itu kakak dulu waktu dapat SK dari Pak Mendagri penempatannya di Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi tidak balik ke kampung halaman. Nah, Pak Mirdeli kebetulan nasib mengujur. Dia nasibnya lebih beruntung balik ke daerah sendiri, ke kampung halaman ya. Tapi alhamdulillah kakak bersyukur karena banyak pengalaman ya, banyak ilmu yang kakak dapat selama di MOBA dan itu yang mempengaruhi karir kakak sampai hari ini. Jadi kakak waktu itu dapat di Musi Banyuasin pada tahun 99. Penempatan pertama kali di kecamatan namanya Kecamatan Batanghari Leko. Lumayan jauh dari ini
dari Sekayu, tapi bukan masalah jarak yang agak aksesnya agak kurang di situ. Jalan. Iya. Jadi mobil waktu itu cuma ada bis, belum ada mobil travel. Satu hari sekali jam 10 kalau tidak salah. Habis itu kalau kita lewat dapat masuk lagi. Itu jalan menuju lokasi proyek bukan? Bukan jalan kecamatan. Jalan kecamatan. Kecamatan. Di ibu kota kecamatan. Kalau minyaknya bukan di situ, minyaknya di Bukan daerah minyak itu ya? ada perbatasan dengan Sakusuban. Nah, jadi kakak waktu itu di Muba 7 bulan waktu itu di kecamatan Batanuleko. Nah, setelah 7 bulan kebetulan zamannya waktu itu Pak Bupatinya Pak Nazom, Haji Nazom Nurhobi almarhum. Beliau membutuhkan ajudan dulu. Membutuhkan ajudan, dicarilah. Jadi kami ini ada sekitar ruang 4 enggak salah itu dipanggil ke Sekayu. Waktu itu kakak Sekcam waktu itu dapat telek, dulu masih telek kan. Dapat telek dari yang tantangannya Pak Sekda, Pak Alek dulu. Oh, Pak Alek Sekda. Ya, masih Sekda. Jadi Iya. dapat telekin juga. Bukannya ke camat, tapi langsung ke Namo. Jadi kakak dulu, ngapo langsung ini telek, biasanya kan enggak pernah. Telek itu pasti ke camat dulu. Ke atasan dulu. Iya, enggak mungkin langsung ke kakak kan, ke Sekcam kan. Jadi kakak koordinasi dengan Pak Camat waktu itu, Kak juga ini ngapo dapat telek bukan ke kakak tapi ke aku langsung, Namo Kak. Nah, enggak tahu juga kan. Sudah, ya, kau berangkatlah segeranya. Dan berangkatlah kakak waktu itu. Kakak belum tahu pada saat itu bakal jadi ajudan ya. Kami berangkat pas di kantor bupati sudah ada uang selain kakak. Tapi kami masuknya dipanggil tidak serempak tapi siko-siko waktu itu. Siko-siko ditanya biasalah normatif kan, normatif oleh Pak Sekda waktu itu Pak Alek, terus ya sudahnya kau tunggu sebentar, kita ngadep Pak Nazom Pak Bupati. Nah dari situ kakak nunggu lagi, ada dimasuk juga tidak bareng-bareng siko-siko lagi, ada beberapa kawan lagi yang sudah duluan di situ rupanya. Nah, setelah itu kakak dipanggil yang terakhir, kakak nomor 4 masuklah ke dalam. Wah, sama pertanyaannya normatif baik, nanya tentang keluarga, nanya sedikit tentang apa, ya mungkin perilaku lah ya, perilaku dia ngetes perilaku soal tata krama gitu kan. Ya kakak biasa ya, karena kita di STPN itu dibekali dengan ilmu itu. Nah cuma ada satu yang ujiannya menggelitik ya. Jadi waktu itu taruh, nah ini botol aku acak itu, nah ini taruh, kau pacak bawa mobilnya? Oh bisa Pak juga. Kebetulan waktu itu kakak lah bisa bawa mobil kan. Itu Pak Alek langsung waktu itu? Tidak, Pak Nazom ini nanya. Pak, kalau sudah ketemu Pak Bupati, uji Pak Bupati, kau baca mobil? Bawa. Bisa Pak. Memang kakak waktu itu bawa mobil. Waktu di STPN, supirnya kakak dulu kalau keluar. Belum tahu dia. Jadi kami dulu kalau ada izin bermalam waktu di STPN, boleh ya maksudnya tidur di luar. Iya, tidur di luar. Nah, jadi kalau rental mobil, ya kita nggak mau mobilnya. Oh. Nah jadi bisa Pak juga, siap bisa. Ya bisa, benar bisa ya. Cuman adanya, aku taruh ada botol minuman itu, nah kau bawa ini, aku buka pin ininya. Kalau tidak tumpah, kau lulus aja. Terus? Iya, dibawa dan kakak coba bawa lah nya. Tidak tumpah? Tidak, ya kakak tidak. Ya kan jalannya kan tidak pulau ini kan. Dia tuh mungkin aku tidak ngerti apa, mungkin cara nikungnya. Ya jadi kakak biasa, Pak ya, biasa kan. Nah, minggu depan kau masuk di sini lagi katanya. Aku tunjuk tahu tugas-tugas kau apa baik katanya. Jadi kakak itu sampai hari itu belum tahu apa maksud tujuan dari Pak Nazom sama Pak Alek kan. Terus kakak minggu depannya kakak ngadep lagi, itulah sudah dapat tidur itu. Ya. Gugup apa dia tugas ini kan cak penting nih kan. Ya. Nah akhirnya baru tahu kakak di situ setelah minggu depannya kakak diminta jadi ajudan. Jadi memang karir kakak lama di ajudan. Setelah Pak Nazom 1,5 tahun kakak sempat. Habis itu Pak Nazom selesai, masa jabatannya habis. Terus pilihan bupati waktu itu Pak Alex, tapi tahun 2001. Itu masih pilkada bupati, DPR. DPR yang milih. Ya DPR yang milih. Jadi ya melok dikit lah waktu itu kan. Nyingok oh ini caranya kan. Terus Pak Alex terpilih waktu itu. Kakak sudah pikir sudah selesai nih. Tugas sebagai ajudan kan, kakak balik lagi ke ngadep ke BKD. Waktu itu belum ada namanya kepegawaian. Kakak ngadep lah di kepegawaian. Ini sudah selesai Pak Nazom, kakak minta petunjuk
di mana jangan gitu Pak Kepala Kepegawaian. Kalau nggak ada Pak Alek lagi gitu. Oh, kenapa juga Pak? Aku lah sudah selesai. Tidak. Waktu itu Pak Alek terpilih kan. Madep lah. Waduh, kapok lagi nih. Kita anak bebas. Kakak dulu kan masih bujang kan. Pengen raja bebas kan. Balik ke belakang sedikit. Staf kecamatan ini berapa lama? 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Oke. Nah, itulah dapat Alek tadi. Jadi kakak ada Pak Alek lagi waktu itu sudah jadi bupati beliau. Izin Pak Bupati. Katanya dipanggil untuk menghadap. Ya. Kau di mana sekarang? Ya masih ini Pak, baru belum tahu masih masih di BKD waktu di Pekawaian ininya stay-nya kan untuk sementara sambil menunggu penempatan. Ya udah enggak usah. Kau duduk lah di situ mantap-mantap tempat kau yang itu aja, enggak usah kemana-mana lagi. Pokoknya jagoi meja itu kursi itu. Tempat yang lama tadi. Maksudnya meja ajudan. Iya. Nah, siapa? Jadi sejak itu kakak jadi ajudan lagi. Nah, itu yang lama. Itu sampai 2000 dari 2001 sampai 2007. Kita cut sebentar Kak. Iklan dulu. Dari 2001 ke 2007 ikut Ajudan. Pak Alek. Ajudan. Nah, ajudan. Kak, sosok Pak Alek di mata Pak Teddy gimana? Pak Alek ini bagi kakak bukan sebagai atasan lagi ya. Sudah seperti orang tua. Kakak hampir 20 tahun bersama-sama dengan beliau. Jadi ini memang tipikal pemimpin yang visioner. Kadang-kadang kami belum tahu apa maksud tujuannya dia memberikan tugas ataupun mengambil kebijakan. Tapi setelah kami lakukan kebijakan atau tugas atau pekerjaan itu, baru kami tahu, oh ini maksudnya. Jadi memang beliau punya visi yang jauh ke depan. Kadang-kadang kami belum berpikir soal itu, dia sudah 3 atau 4 langkah ke depan kami. Jadi memang beliau ini tipikal yang visioner dan orangnya pintar. Dia menguasai segala bidang beliau kuasai. Jadi hampir dipastikan stafnya tidak bisa main-main dengan beliau. Karena beliau lebih tahu dan lebih menguasai daripada kami. Dan satu lagi sosok beliau adalah bagi kami semua yang pernah ikut beliau, itu tadi, beliau bukan hanya menerapkan bahwa saya atasan atau pimpinan kalian dan kalian adalah staf atau anak buah, tapi tidak, beliau melakukan hubungan tuh, pekerja tuh ada ditarik benang merahnya, hubungan kekeluargaan, dianggap jadi memang dianggap seperti anaknya atau adiknya. Nah, itu membuat kami lebih dekat dengan beliau. Jadi sampai sekarang pun kami masih dekat, semua staf-staf beliau kepada beliau. 20 tahun lebih Kak ya? Hampir belum ya. Hampir 20 tahun. Sudah seberapa banyak ilmu yang Kakak curi Kak? Ya, kalau curi kakak udah tahu ya. Tanda kutip ini ya. Artinya kan yang bisa nilai kan uang itu. 20 tahun, hampir 20 tahun bersama orang. Dan ini mohon maaf ini Kak, ini banyak orang bilang itu Kak Teddy itu bersikap dan perilaku sama seperti atasan dulu. Apakah benar Kak anggapan orang seperti itu? Saya nggak tahu, tapi kemarin katanya Pak PJ kita, Pak Zaki ngomong katanya dengan ada beberapa kabit saya. Nah, katanya itu duplikatnya Pak Alek itu, ilmu Pak Alek di Kak Teddy kalau banyaklah belajar dari sama. Tapi kakak ngerasa udah kate, kakak ini enggak pengalaman dikit. Pengetahuan dikit, dan kakak akui bahwa sebagian besar karir kakak sebenarnya di ajudan. Kakak baru memegang OPD itu baru 2 kali, jadi minim sebenarnya kalau secara pengalaman, kalau menurut kakak, tapi saya tidak tahu penilaian orang ya. Nah tapi kalau menurut penilaian kakak, 2 periode Pak Alek menjadi Bupati Musi Banyu Asin itu, apakah beliau itu pemimpin yang ideal dalam bercara, dalam berpolitik, dalam bersosialisasi? Kalau kakak nilai, tapi ini kakak pribadi, beliau itu paket lengkap. Paket lengkap. Jadi semua ada di beliau. Beliau jago perencanaan, beliau jago administrasi, beliau jago mengatur keuangan, mengetahui paham soal pengelola keuangan, dan beliau juga menguasai ilmu pemerintahan. Jadi beliau ini sebenarnya paket lengkap. Memang susah untuk mencari orang seperti beliau. Tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa di Sumsel ini sebenarnya tidak kekurangan ya SDM. Termasuk ya mudah-mudahan Pak Gubernur sekarang pun bisa nanti bisa melebihi juga Pak Alek, mudah-mudahan ya. Jadi Sumsel ini akan lebih maju dan lebih berkembang daripada
sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan. Jadi balik ke zaman ke periode Pak Alek tadi, sampai beliau menjadi gubernur, kakak ditarik? Iya. Nah, jadi cerita lagi soal kita lanjut lagi ya. Oke, lanjut lagi. Jadi setelah hampir tahun 2007 kakak selesai ajudan. Waktu itu kami mengikuti proses pilkada 2008. Pak Alek itu waktu itu masih bupati dan melawan Pak Syariah waktu itu incumbent gubernur. Jadi alhamdulillah Pak Alek menang tahun 2008. Nah, kakak waktu itu masih di Muba, 2009. Jabatannya apa? Waktu itu kakak kepala perwakilan. Di situ kakak kurang lebih beliau setahun lah jadi gubernur. Kakak dapat surat dari kepala BKD tuh ditarik ke provinsi. Jadi tahun 2009 akhir 2010 awal kakak sudah bergabung lagi di provinsi. Nah, di provinsi alhamdulillah kakak sama posisinya waktu itu sebagai ya entah ajudan entah sespri ya, karena waktu itu sudah ada ajudan dari enggak, yang ngantin kakak itu dari TNI waktu itu. Nah, posisi kakak waktu itu tetap mendampingi beliau sebagai sespri Pak Gubernur waktu itu sampai kurang lebih hampir 2 tahun lah. Nah, dari situ kakak mulai pindah-pindah, walaupun bukan jabatan tertinggi kakak pernah waktu itu di Dispora, Dispora provinsi, kakak pernah di Dishub, Dinas Perhubungan Provinsi, dan akhirnya balik lagi ke protokol sampai kakak terakhir jabatan kakak di provinsi itu Karohumas dan Protokol. Karohumas dan Protokol itu bisa diibaratkan sebagai kabak humas. Kalau di sini kabak ya, kalau di situ karo. Nah, balik ke tadi ke Mubas 2 periode tadi, tetap sebagai ajudan atau gimana? Yang 2 periode Muba. Iya. Ajudan. Ya? Wah, ajudan tuh sampai sepanjang ajudan 2007 itu. Nah, itu tadi. Ajudan itu ada positifnya, ada negatifnya, ada keuntungannya, ada kekurangannya. Karena kenapa? Mungkin memandang ajudan itu lemah. Ngapa? Dekat dengan kekuasaan, dekat dengan raja, ada pergi terus. Kemana-mana fasilitasnya sama. Ya. Kalau Pak Bupatinya nginep di hotel A, ajudan juga nginep di hotel A, maksudnya hotel bintang 5 juga. Kalau misalnya naik pesawat, ajudan naik pesawat. Jadi fasilitasnya sama dengan pimpinan dengan kepala daerah itu. Jadi sempat terlena sebenarnya dulu karena asik juga kan, dan itu tidak mungkir dari rezeki ya. Lebih enak di ajudan kan. Nah, cuman kakak pikir-pikir sekarang baru kakak sadari bahwa ada kekurangannya, ada sisi minus atau negatifnya ya. Apa? Interaksi kakak ya dengan kawan, dengan keluarga, silaturahmi kakak dengan kawan, dengan keluarga itu boleh dikatakan tidak ada. Karena waktu itu kakak harus 24 jam damping beliau kan. Yang kedua, kakak lemah di administrasi. Kakak lemah karena kami tidak pernah ngurusin itu. Berkas. Ngatur keuangan juga tidak ya, keuangan biasa keuangan pribadi sifatnya, tapi secara untuk kantor itu penganggaran segala macam itu kakak kurang paham waktu itu, dapat ilmunya. Belum dapat, cuman nggak tahu katanya tidak dapat di situ, dapat di ilmu yang lain katanya. Katanya kakak, ini tapi kalau untuk apa ya, untuk ini kata uang ya. Katanya kalau ini kakaknya kalau dengan uang lebih cepat dekat katanya. Katanya ada ilmu lobby lah. Ya memang karena waktu itu sudah biasa ketemu sama uang ya, ketemu di lingkungan Pak Gubernur waktu itu ya, dari menteri sampai presiden pernah kakak urusi waktu itu kan. Jadi memang lebih biasa ketemu sama uang sebenarnya. Berarti kalau Kak Teddy dipakai sampai Pak Alek itu menjadi gubernur, sudah connect atau ada chemistry tidak sengaja gitu Kak? Jadi gini, orang banyak menduga waktu itu kakak ini masih keluarga Pak Alek. Masih keluarga ini jauh padahal. Kalau pasti ada hubungan keluarga. Padahal kami jauh lah. Pak Alek ibunya wong Sekayu, bapaknya wong, ayahnya waktu itu wong Empat Lawang, Empat Lawang, kakak wong Ogan kan. Jadi tidak ada hubungan. Cuman beliau itulah tipikal pemimpin yang tidak pernah memandang suku, ras atau agama. Bagi beliau memang kalau seseorang itu punya kompeten, punya loyalitas, dan bisa bekerja sama dan bisa menerjemahkan semua perintah-perintah beliau, keputusan-keputusan beliau atau kebijakan-kebijakan beliau akan pertahankan orang itu. Dan sampai hari ini pun kami masih ada komunikasi lah, walaupun cuma sebatas untuk
melalui media WhatsApp kan, tapi boleh katakan kalau sekarang enggak. Tapi itu yang membekas bagi kami semua, bukan saya, bukan Kakak Ba ya, tapi untuk staf-staf beliau yang lainnya. Jadi banyak kami yang diajarkan oleh beliau itu cara kita menghadapi orang, cara kita menghadapi masalah, cara kita mencari solusi dari masalah. Karena beliau itu selalu menekankan ke kami, tidak ada yang tidak bisa, harus bisa. Nah itu yang jadi membuat kami selalu tertantang pada saat itu. Jadi pantang bagi kami untuk mengatakan siap tidak bisa gitu. Atau beliau sangat benci kalau ada kita ngomong mungkin atau barangkali. Itu udah ada kamus mungkin harus bisa. Ya pada akhirnya kakek yang maksudnya bukannya ya pasti tidak ada yang sempurna kan. Tapi maksud beliau itu mengajarkan kami berusaha dulu, bekerja dulu. Pada saat nanti sudah sudah mentok ya, sudah di level yang tertinggi masih tidak bisa, ya itu namanya itu keputusan, itu garis tangan Allah ya, garis tangan suratan takdir namanya. Tapi maksudnya beliau kita harus jangan mudah menyerah, bekerja dulu, mencoba dulu, usaha dulu, baru kalau sudah ini ya itu namanya kita serahkan ke Allah. Berarti itu berarti memang bukan itu yang bagus kan, mungkin kan yang terbaik bukan itu. Tapi bagi kami tidak ada istilah tidak bisa. Politik dalam pandangan kakak seperti apa? Politik itu sederhana. Apa sih tujuan politik apa? Untuk mencapai tujuannya kan, untuk mencari kekuasaan. Nah politik itu alat untuk mencapai itu. Itu sederhana kan, alat. Jadi kalau seseorang ingin berkuasa ya harus kuasai politik, harus mengerti politik. Karena tidak mungkin dia akan bisa berkuasa tanpa ada politik. Ilmu seni apa yang diambil dari Pak Alek? Banyak. Strategi mungkin. Ini yang saya bilang yang tadi di awal. Kami diajarkan bagaimana memecahkan masalah, lalu mencari solusi. Jadi strategi beliau itu strategi perangnya memang bagus. Jadi kami para stafnya sangat sangat terbantu ya. Sebenarnya kami hanya menjalankan perintah beliau saja. Beliau tuh yang lebih banyak mengarahkan kami. Beliau yang lebih paham begini. Kami sebenarnya hanya staf ini menjalankan perintah beliau saja, menjalankan apa yang jadi strategi beliau. Beliau sangat ahli dalam mengatur strategi. Makanya beliau pada saat 2005 kalau tidak salah mengambil posisi sebagai ketua Golkar. Waktu itu sempat terjadi diskusi dengan kami waktu itu, Pak, kenapa mau ngambil Golkar? Untuk apa? Menaikkan pamor Bapak kami waktu itu, atau mau naikkan prestis Bapak? Enggak, katanya. Bupati ya tidak bisa untuk mencapai yang lebih tinggi lagi ya, hanya sebatas bupati ini. Saya sudah kendaraan itu tadi yang politik tadi. Makanya saya ambil politik praktis, saya harus ambil Golkar. Itu visinya 2005 untuk di 2008. Terapkan di 2008. Ya. Oh, itu tadi. Nah, pada akhirnya Kak Teddy diganjar sebagai PJS. Padahal waktu itu belum pernah, kalau tidak salah Kak Teddy menjabat sebagai kepala dinas saat ya. Belum. Tapi Kak Teddy mohon maaf kalau bahasa saya dihadiahi lah sebagai penjabat sementara Bupati Muara Enim kalau itu. Tahun berapa itu, Kak? 2018. Nah, apa rasanya? Nah, ini Kakak cerita dikit. Kakak dalam bekerja ini tidak pernah meminta dan tidak pernah ngoyo. Atau mengejar jabatan, menghalalkan segala cara. Karena bagi kakak jabatan itu adalah takdir. Manakala itu sudah ditakdirkan untuk kita, walaupun kita larilah ke bawah, masuk ke lubang semut juga pasti takdir akan datang ke kita. Nah makanya jadi kakak berapa kali sebenarnya ini agak unik. Kakak ini termasuk uang yang galak, yang selalu berada di balik layar. Kakak tidak pernah selalu tampil untuk mencari panggung. Maka waktu kakak ditawari pertama kali kepala biro humas protokol, kakak sempat nolak sebenarnya. Ini jujur ya. Ini mohon maaf humas ini protokol. Ya para pendahulu kakak. Di situ ada Robi, Richard, Kak Zaki PJS, Yuiren. Itu korban kakak kalau sebenarnya. Jadi ngapo? Jadi setiap ditanya Pak Alek waktu itu, kau jadi kalau humas protokol. Oi, biarlah Pak, enggak usah Pak. Ada yang lebih bagus apa? Robi Pak. Sekarang jadi karo perencanaan Menteri Perhubungan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Robi.
Ngaponya? Robi lebih bagus pak. Ya sudahnya, nah Robi jadi kan. Terus Robi selesai. Robi waktu itu pengen pindah kan. Jadi cari lagi siapa nih. Jadi waktu itu ngusul ke kakak kan. Kakak ini malas terikat. Jadi pengennya calcul pergi sana pergi sini kan. Nah, jabatan bagi kakak mengikat. Jadi kakak malas untuk menerima jabatan. Jadi pas pada saat Robi waktu itu Robi itu adik kelas kakak kan. Bukan selesai dia pengen nyari peruntungan tempat lain. Terus dicarilah siapa lagi ini. Waktu itu terpilih ada Kak Jaki. PJS gitu. Kak Jaki Pak. Kenapa? Dia mantan kabak protokol. Waktu itu pernah jadi kabak protokol di Mubah. Ya, jadi ya sudah panggil Jaki. Jaki lagi korban kedua. Karena kita udah kalah tadi kan. Jadi sudah Kak Jaki akhirnya selesai juga ya karena kan jabatan kata yang abadi kan. Pasti suatu saat mau pengen karena bosen atau mencari penjagaran di tempat lain sehingga Kak Jaki waktu itu dapat jabatan di tempat lain sebagai karo umum enggak salah. Jadi siapa lagi yang enggak lagi bingung kakak. Waktu ada Bang Richard PJS Paku Timur. Ini kita buka kalau di sini. Dua kali PJS itu. Iya. Jadi kakak lah tahu bakal ini kosong nih sebentar lagi. Kakak deketi Bang Richard. Kakak manggilnya Bang Richard. Bang, enggak ada jadi ke protokol. Oh ya, Bang enggak biasa nya. Bang kan wong lapangan katanya. Ada apa Bang? Abang sanggup. Pokoknya kita rayu-rayu lah dia supaya jangan sampai kakek berubah pikiran balik lanjut ke kakak kan. Ini bukan sombong nih. Wallahi bukan kakak ini tidak masalah. Ini ini belum pernah kakak cerita mereka enggak tahu ini. Nah, jadi kakak rayu-rayu, jangan aku ini enggak pengalaman dan aku enggak pernah melok Pak Alex secara dekat kan. Memang dia banyak di lapangan tuh di kecamatan kan. Iya kakak sanggup. Wah, ya sudahlah aja. Oke lah, kakak rayu-rayu. Jadi siapa pengganti Jaki? Aduh, Richard Pak. Richard bisa dah, pacak Bu. Bisa Pak. Dia tuh ini pengalaman kan. Ya sudah, kau panggil Richard. Panggil Richard lagi kan. Ya, jadi kakak temu ke Bang Richard itu dan Pak Alex sehingga akhirnya Bang Richard jadi karo humas protokol. Jadi setelah itu berjalan berapa bulan, caknya passionnya Bang Richard bukan di situ. Ya kan kita ada passion masing-masing kan. Nah, jadi siapa lagi Pak Alex kan? Richard bagus tapi ya tadi bukan passion dia di humas protokol kan. Waktu itu beliau dapat jabatan baru tempat lain kosong kan. Nah, siapa? Nah, ada Kak Iren. Kamlen Sinaga. Sekarang di BPIP di Jakarta sekarang beliau. Kakak Sodor kan ada mau. Wih, itu betino aja Pak Alex. Cewek, enggak bisa. Jangan salah Pak. Iren itu memang tipikal pekerja keras. Jadi beliau itu biasanya sampai jam 9 malam masih di ruangan kantornya. Dia siang dia biasanya ngatur persiapan acara kalau apa, tapi malamnya baru dengarnya berkas kan. Memang ini walaupun cewek tapi cewek tipe-tipe. Berarti omongan kakak didengarkan oleh Pak Alex Nurdin. Ya kan karena posisi sespri kan. Wajar lah kan sespri. Pembisik rupanya. RHS tapi jangan tolong lain ya. Cuma non kau baik ini kunjuk tahu. Iya. Jadi terus Iren kan cewek bisa Pak. Ini walaupun cewek tapi tipikal pekerja keras Pak, dan dia kalau begawe all out. Dia akan bekerja dengan sepenuh hati. Tipikal ini. Cara kakak muji tadi kan supaya jangan sampai gitu. Itu sudah mulai ini kan kau bayarnya kan. Ya, terus sudah akhirnya berkat lobby kakak lah dengan bisa meyakinkan waktu itu Pak Alex akhirnya masuk lah. Iren masuk. Kakak jadi salah satu kabaknya waktu itu di sana. Nah, ada timbul masalah lagi. Pada saat itu kakak harus sudah naik pangkat 4B. Kakak sempat patah. Kalau di sebenarnya di litigan kakak yang pertama kali 4A itu kakak. Nah, cuman tidak kakak urus. Kenapa tidak urus satu? Kalau kakak urus kakak muncul Iren. Iren waktu itu masih 4A. Nggak mungkin kakek masa aku di pacak lah dalam hati kakak yang ditunjuk ini kan. Yang kedua kakak waktu itu males ngurusin kakek. Kalau 4B berarti kan mentok, nggak mungkin lagi ini, harus kakak naik kan. Nah, kakak males untuk jadi megang OPD itu males. Kakak masih nak nyantai itu lah kan. Jadi
hampir 7 tahun kakak waktu itu 4A. Nah udah, terus Iren selesai kan. Iren selesai, Iren waktu itu ngapur ke Pak Alek, Pak saya udah capek Pak, udah jenuh kan, pengen megang dinas waktu itu. Akhirnya Iren ditarik lah megang dinas pariwisata. Kosong kan nih kan, kosong. Nah waktu kosong itu ditanyanya lagi oleh Pak Alek, siapa ini apa namanya untuk di protokol ini. Nah, di protokol ini habis itu tapi kebetulan waktu ada acara di Geri Agung, datanglah Kak Erdian namanya. Kak Erdian ini waktu itu ditunjuk Pak Alek sebenarnya sebagai karo umum gitu. Jangan Pak juga. Erdian tuh di protokol cocok. Ini dia tuh tidak pernah memegang protokol kata. Oh bisa Pak. Ini nih tenang baik. Dia ini punya pengalaman bla 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 lah kakak. Dalil lagi Ya. dikeluarkan. Nah alhamdulillah cuma 3 bulan. Beliau tadi. Bukan karena beliau tidak bisa ya, bukan passionnya. Oh memang bukan passionnya. Jadi salah pilih kakak waktu itu. Tapi bukannya beliau tidak bagus ya. Waktu itu akhirnya beliau ditaruh jabatan yang lain oleh Pak Alek dan kakak dipanggil lah. Nah ini baru era apa namanya? Era maju di atas panggung. Era kakak waktu pertama kali tampil untuk di depan ya. Lagi main di balik layar ngapa? Dipanggil oleh Pak Alek. Dipanggilnya tidak lagi nanya-nanya, biasanya dia nanya siapa lah yang cocok ya. Tidak nanya lagi. Jadi waktu itu kau udah usah bantah, kau udah usah nolak katanya. Kau udah usah banyak alasan. Siapa aja? Kau kan humas protokol. Tahun berapa Kak? Tahun 2017. 2017. Jadi apa lagi kan? Kau tidak boleh bantah, kau tidak boleh nolak, kau tidak boleh banyak alasan. Kau boleh situnya. Jadi kakak masih waktu itu diam dulu kan? Baru kakak tanya lagi waktu itu ngomong, Pak izin Pak juga, aku udah kasih pengalaman Pak, aku udah pernah megang ini juga, udah megang apa OPD, udah pernah megang SKPD lah, aku udah ngerti soal perencanaan, aku udah ngerti soal penganggaran, juga aku udah baca Pak juga, kalau biar aku dampingi Bapak baik, aku masih enjoy jadi sespri itu sebenarnya, karena kate apa bisa pergi kemana baik, bisa masuk kemana baik kan, tidaknya kau nya, nah, woynya mudah aja. Kalau kau udah ngerti, kau punya kewenangan untuk mencari staf yang pacak bantu kau. Kau bongkar lahnya. Wah sudah aja kalau ini memang pecahnya dacak ditolak lagi kan. Nah, akhirnya itulah kakak masuk jadi kepala humas dan protokol. Nah balik lagi setelah hampir sekian tahun waktu itu. Sorry kakak waktu itu 2018. Pada saat banyak yang bupati habis masa jabatannya kan. Gubernur punya kewenangan untuk menunjuk PJ. Nah ini 2018, lagi 2018. Jadi masuklah waktu itu kakak di protokol sekian tahun. Pada saat tadi habis masa jabatan beberapa bupati di Sumsel ini karena pilkada, karena memang masa jabatannya habis. Nah, Pak Gubernur waktu itu kan punya kewenangan untuk menunjuk siapa bakal jadi PJ. Bukan PJS ya, PJBO. Ya, kalau PJS itu kan contoh di aku. Bupatinya kampanye, tapi masa jabatan belum habis. Kalau PJ masa jabatan benar-benar sudah habis. Jadi kewenangannya sudah kayak bupati benar kan. Nah, jadi kakak diam deh nih. Waktu itu ada Pagar Alam sudah. Terus Murah sudah kan, udah tunjukkan. Terus Palembang waktu itu sudah kan. Terakhir Marinim. Marinim. Waktu itu kebetulan kami ada acara di BKB, Benteng Kota Besar, semobil lah dengan Pak Alek. Kau meloknya? Yuk, kita berangkat ke BKB. Biar Pak aku bawa mobilnya aja. Ya gitu lah kalau masuk itu semobilnya. Siapa lah kira-kira ini? Dia tanya lagi. Iya. Gitu. Ya udah tahu Pak, aku terserah Pak. Aku enggak berani kan, takutnya salah. Apalagi itu lagi nak pilkada kan. Udah sebelumnya, sorry. Di kantor seminggu sebelumnya kakak tuh ditanyanya kan siapa yang untuk di Muarinim ini seminggu sebelum yang di mobil kejadian mobil tadi di kantor kakak belum menjawab waktu itu kan belum ada Pak Joko, tapi kalau calonnya banyak Pak Joko yang eselon 2 ini kan banyak, silakan Bapak pilih baik kan. Belum pas ini nah jadi berjalan seminggu itu kejadian kakak ini kan dia lagi pening kepala tuh mungkin kan masuknya mobil sambil pecah serius kan ya Pak gitu. Ini banyak aku nunjuk kau jadi PJ. Kakak jawab, Pak mohon izin Pak gitu. Aku ini kate pengalaman dak pernah mimpin
wilayah juga. Kalau aku walaupun STPDN tapi tidak pernah jadi camat kan? Benar. Bedanya yang lain-lain kan? Iya. Kalau Kak Jaki memang pernah jadi camat, Bang Richard Iya, itu iya. lebih lama lagi di camat. Kakak tidak pernah jadi camat. Aku baru megang SKPD 1 ini Pak juga, dan aku belum pernah jadi camat Pak juga. Oh. Jadi kemampuan untuk memimpin tuh dati Pak juga. Marah dia kan. Kau dengarkan aja ya. Aku ini tidak pernah jadi lurah, tidak pernah jadi camat, tapi bisa jadi gubernurnya. Apalagi kau aja. Oh siap ya kan? Nah, itu loh tadi maksud kakak. Kita udah usah ngoyo. Takdir itu kalau memang sudah garis tangan, Allah sudah memberikan ketetapan. Nih takdir kau. Nak kau tolak juga tidak bisa. Nak kau lari pun tidak. Kemanapun kau lari, takdir itu akan mendekatimu. Jadi sudah jalani itulah. Kan sebelum takdir datang kan ada proses ya, karena beliau sudah tahu dengan kapabilitasnya kakak dewe. Sebenarnya kakak merasa tidak kate kemampuan untuk itu, jujur. Dan kakak tidak ada pengalaman untuk itu. Cuman tidak tahu ngapo beliau Mungkin pertimbangan. secara tidak sadar waktu itu Pak Alek tidak sadar bahwasanya ketika itulah kakak mencuri ilmunya kali ya. Atau mungkin pada saat itu kate lagi uang lain kan. Kate lagi pilihan. Nah, jadi kakak akhirnya Mau tak mau terima kakak. Jadi ya bukannya kakak tidak mensyukuri ya. Iya. Maksud kakak sebenarnya kakak juga tidak punya keinginan untuk itu dan Iya. tidak terbayangkan pada saat itu bakal jadi PJ. Dan akhirnya diuruslah waktu itu surat pemberkasannya agak buru-buru karena waktu itu mepet kan. Nyampe berkas secara administrasi bawa ke Mendagri dan alhamdulillah kakak ditunjuk jadi PJ. Berapa lama juga? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Apa rasanya kak pakai cupu? Ya, Waktu bangga itu- lah, bangga dan paling tidak menambah daftar riwayat hidup. Ya. Apa Itu, memang Mas. sengaja waktu itu Pak Alek tanda kutip memberitakan kakak untuk rasakan nanti suatu saat Anda akan merasakan. Tidak lah. Terpikir tidak? Ya kakak tidak terpikir. Jadi bagi kakak terlalu tinggi itu. Kakak itu tadi tipikal kakak tidak mau kakak kalau dalam hal jabatan ya. Kakak senang ya sudahlah ikut be arah kemana suratan takdir itu membimbing ke depan ini. Kemana arahnya ya kakak ikuti baik, kakak tidak ngoyo dan tidak pernah berpikir untuk itu. Dan malah kakak merasa kakak ini bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Sampai hari ini kakak belum terpikir untuk itu. Sampai hari ini kakak tidak punya keinginan untuk ke situ. Jadi kakak selepas dari sejarah dari belakang tadi terakhir di PJS Bupati, ini kakak kembali ke sini tahun berapa kak? Kakak selesai balik ke Oku. Nah, jadi pada saat itu 2018 Pak Alex selesai kan habis masa jabatannya, kakak ngadep ke beliau waktu itu, Pak saya izin Pak untuk nyari pengalaman yang baru, nyari suasana yang baru karena kan sudah cukup lama aku di Pemprov itu udah hampir ya 2 periode beliau 10 tahun kan. Ngapanya? Kau ngapa dak di sini Pak? Ya biar ini Pak juga, dan aku punya keinginan Pak, pengen balik ke dusun, balik ke kampung halaman, pengen ngabdi lah di kampung halaman, pengen mewarnai lah kampung halaman aku dewek gitu kan Pak. Jadi tolong Pak kalau diperkenankan aku nak pindah kan. Pada saat itu ya sudah kalau kau memang ini dan nak pindah ya sudah dapat silakan. Jadi pindah kakak masuk di sini kan 2018 bulan ada salah November atau Oktober lupa kakak, Oktober 1 Oktober kakak masuk di sini dan itu belum di Dignas, masih staf dulu setahun lah kurang lebih kakak, setahun lebih kakak jadi staf. Sebelum kepala dinas ini? Tidak, kakak staf ya, biasa. Dan melo waktu itu ya melo lelang, melo asesmen kan. Kakak baru jabat di Dinas Pendidikan ini bulan Februari 2019. Februari 2019. Oke.